Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi di channel ini pada seri pembelajaran tentang simulasi jaringan komputer menggunakan Genestry dan Mikrotik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi dari Mikrotik ke dalam Genestry, di mana nanti kita akan menggunakan fitur preference dari VM yang sudah kita buat kemarin pada video yang sebelumnya. Di sini nanti kita akan menginputkan OS Mikrotik atau memasukkan OS Mikrotik ke dalam Genestry, sehingga nanti router yang kita simulasikan merupakan router Mikrotik yang sudah kita masukkan menggunakan OS Mikrotik yang dapat kita download pada website yang sudah ditentukan. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita masuk dulu ke websitenya dari mikrotik.com untuk mendownload file ISO dari Mikrotik. Ini linknya ada di mikrotik.com/download ya. Jadi downloadnya dari sini. Dimana di sini nanti ada pilihan untuk router OS-nya, router OS versi 7 atau router OS versi 6 di bawahnya. Saran saya adalah kalian memilih versi router OS-nya yang stable atau stabil di sini, bukan yang testing ya, yang stable di sini. Tujuannya untuk menghindari function-function atau menu-menu dari Mikrotik yang tidak dapat digunakan. Oke, pertama-tama kita akan mendownload dulu dari file ISO Mikrotiknya. Saya masuk ke pilihan menu yang ini, kemudian saya ambil di bagian CD image di sini. Saya tinggal download aja, maka dia otomatis akan mendownload. File ukurannya sekitar 55 MB, mungkin ada juga yang lebih kecil sekitar 30-an MB nanti, tergantung dengan versi router yang dipergunakan. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai dia selesai di download di sini nanti. Kalau sudah selesai nanti kita baru masuk ke step selanjutnya ya. Oke, dia sudah selesai. Kita buka dulu foldernya. Nah, file ISO ini kalau mau kita importkan ke dalam Genestry, maka kita perlu memindahkannya terlebih dahulu ke dalam folder dari Genestry-nya. Folder Genestry itu yang kita pilih adalah folder QEMU, karena folder QEMU nanti yang akan kita gunakan untuk merunning atau menjalankan file ISO ini di dalam virtual machine-nya. Oke, langsung kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita pindahkan ke posisi folder QEMU-nya di local disk C, program file, Genestry. Kemudian kita pilih yang QEMU 0110. Tinggal paste saja di sini. Ini kalau sudah pesan seperti ini kita continue saja ya. Nanti dia akan tercopy. Di sini sudah masuk. Ini kalian bisa lihat saya punya dua versi Mikrotik di sini. Ada Mikrotik versi 6 dengan ukuran size sekitar 27 MB, 27 MB. Sedangkan yang tadi yang versi 7 ini ukurannya sekitar 50-an mega di sini nanti. Step selanjutnya kita buka dulu CMD. Kita buka dulu CMD atau command prompt di sini. CMD. Dan kita run as administrator. Setelah terbuka, kita arahkan CMD ini ke bagian folder QEMU tadi atau QEMU 0.11 yang ada di dalam folder Genestry. Tinggal kita klik aja CD CD .2, kemudian CD program file, atau kita delete dulu ya. Kita delete dulu untuk tahu apa saja folder yang terdapat di dalam local disk C ini. CD spasi program file, enter. Kemudian kita delete lagi, kita cari yang Genestry ya, ini ada Genestry, CD spasi GNS, langsung di tab aja ya, langsung di tab aja, tekan tombol tab di sini, nanti dia akan auto mencari di situ. Kita enter lagi,
Kemudian kita dir lagi untuk nyari folder kemunya. Ini ada folder kemunya. cd spasi kemu ya, kemu yang 011 ya, bukan yang 3.1 ya, yang 0.11. Enter, kemudian kita lihat isi dari folder kemunya. Kita pakai dir lagi. Oke, di sini sudah kedetek MikroTik versi 7.13.5 ISO-nya dia. Baru kemudian kita masukkan perintah berikut ini. Kemu min image.exe. Kita panggil file kemu image.exe untuk bikin image nanti. Kemudian kita beri perintah create untuk membuat file image-nya nanti. Min F berarti dia full image nanti yang dibuat. Kemudian formatnya kita pakai kicau 2 untuk format file image yang dibuat di kemu nanti. Nama dari file image-nya, nah kita mau bikin MikroTik, maka saya buat namanya MikroTik image. Dan ukurannya adalah kita ambil aja 128 mega gini. Tinggal kita tekan enter aja, nanti dia akan membuat file MikroTik image dengan format kicau ya, format kicaunya di sini, atau kemu copy on write, jadi dia bisa dibaca, ditulis dengan ukuran 128 mega. Enkripsinya tidak ada karena kita pakai min F, jadi dia langsung di full, tidak ada enkripsinya dia. Dan cluster size-nya 0. Dari perintah ini baru kita eksekusi nanti file MikroTik atau MikroTik image-nya kita eksekusi menggunakan file kemu. Kita panggil file kemu.exe. Kemu ya, bukan kenu, kemu.exe. Kemudian kita panggil nama filenya yang kita buat tadi, MikroTik image, jadi MikroTik.image. Min boot itu berarti dia bootable-nya nanti di mana, di directory dari bootable-nya, namanya cd-rom. Jadi kita pastikan nanti di ibaratnya kemunya running di cd-rom, dia sudah mengeksekusi file MikroTik.img. Baru kita masukkan file MikroTik ISO-nya. Nah, ini file MikroTik 7.13.5 ISO. Maka dia nanti ketika kita klik enter, dia akan membuka semacam ini. Oh, di sini ternyata ada masalah ya, di sini ada masalah, dia enable to boot karena kernelnya dia versinya 86 ternyata yang di-download pada file MikroTiknya tadi, sehingga dia tidak bisa di running pada harddisk atau pada cd-rom yang kita miliki di sini nanti. Kita Ctrl C saja atau kita tutup langsung gini aja, enggak apa-apa. File MikroTiknya saya rubah. Tadi kan saya sudah punya dua file ISO di sini, yaitu versi 6 sama versi 7. Saya arahkan aja ke yang versi 6. Kita tinggal tab lagi versi 6, kemudian kita pilih enter. Oke, dia running. Nah, ini sudah masuk ke proses instalasi dari MikroTik OS-nya, supaya nanti dia bisa kita boot menggunakan file MikroTik image-nya. Ini kalau kita mau install semuanya, kita tekan aja tombol A di keyboard, maka dia akan terpilih semuanya di situ. Ini fitur-fitur yang ada di dalam MikroTik OS ya. Kita bisa konfig sistemnya, kita bisa konfig PP-nya, DHCP, advanced tool, DUT juga ada, hotspot juga bisa kita buat di sini, wireless dan sebagainya. Ketika nanti kita sudah instalasi di sini, maka nanti yang kita panggil di dalam GNSD-nya itu tinggal file MikroTik.image-nya aja yang kita panggil nanti. Ini kalau sudah ditekan A, ya, kalau select semua sudah kita tekan A di sini. Kemudian kita tekan I untuk install. Nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, do you want to keep all configuration? Kita tinggal tekan aja yes pakai Y dan continue pakai Y lagi. Maka dia auto akan jalan untuk install sendiri. Terakhir, ketika sudah install semuanya, tinggal kita pesan enter aja untuk dia
loading lagi dari router OS-nya. Sampai di sini proses instalasi dari Mikrotik OS-nya sudah selesai. Nanti dia, kalau kita tutup aja ya. Oke. Nah, ini tinggal kita tutup aja ya. Tutup aja dari CMD-nya Qemu ini. Kita tinggal tutup. Kemudian kita lihat lagi pakai dir, file Mikrotik image-nya sudah terbuat di sini. Dia ukurannya 38 mega sekian di situ. Yang hasil dari ekstraksi Mikrotik ISO versi 6. Kalau sudah sampai sini, kita tinggal buka lagi GNS3 yang sudah kita install kemarin ya. GNS3-nya ini. Kita tinggal buka saja. Tapi ini nanti dia akan runningkan dulu untuk VM-nya. Kita nunggu dulu jadinya. Nunggu dulu supaya VM-nya running sekalian. Nah, ini dia sudah mulai connect kayak gini. Ini kita cancel dulu aja, enggak apa-apa, atau langsung kita klik OK juga boleh. Saya klik OK aja di sini. Oh, ini keterangan kalau sudah ada ya, enggak apa-apa. Ini VM-nya sedang running. Kita nunggu dulu sampai VM-nya ready. Kalau udah ready nanti baru kita masukkan ke file preference dari yang sudah kita install tadi. Oke. Kita tunggu sedikit lagi. Oke, sudah running di VM-nya. Ini tinggal sedikit lagi running. Oke, dia sudah running posisinya. Selanjutnya kita importkan lagi file Mikrotik yang sudah kita buat tadi ya. File Mikrotik image tadi di dalam GNS3. Kita masuk ke menu edit, kemudian kita masuk ke pilihan preference di sini. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pilihan menu Qemu VMS. Nah, ini masih kosong. Belum ada isinya, masih kosong, tinggal kita masukkan aja pakai klik new di sini. Nah, ini karena kita pakainya VM ya, jadi kita milihnya run Qemu VM on GNS3 VM nanti. Baru nanti kita pilih next, kita beri nama Qemu-nya. Tadi kita beri nama Mikrotik karena yang kita import adalah Mikrotik. Kemudian next lagi, ini pilihan defaultnya, RAM-nya berapa, yang kita mau setting berapa RAM-nya. Tapi yang penting adalah yang bagian atasnya ini, Qemu binarinya, kita arahkan ke bagian image-nya tadi, atau enggak gitu. Kita klik lagi aja ya, dilanjut aja ya, lanjut. Ini pilihan untuk remote-nya, nanti kita bisa pakai telnet, defaultnya pakai telnet saya. Nah, di next lagi, ini image-nya dari Mikrotiknya, image Mikrotiknya kita arahkan, kita pakai pilih new image, kita arahkan ke image yang kita buat tadi pakai Qemu. Kita masukkan ke folder Qemu-nya tadi, DC, program file, GNS3, Qemu 011, dan masuk ke bagian ini ya, Mikrotik image yang kita buat di Qemu tadi. Iya, namanya ini Mikrotik image, filenya yang ini. Tinggal kita open aja, baru kemudian kita finish di sini. Nah, ini sudah terbentuk dia. Ini ada Qemu Mikrotik dia dengan template-nya seperti ini, keterangannya sesuai dengan konfigurasi yang kita buat tadi. Sebelum saya lanjutkan ke nyobanya di dalam GNS3, saya mau edit icon sama mau edit jumlah adaptor dari Mikrotiknya ya. Tinggal masuk aja ke menu edit di sini.
kemudian di bagian NIM saya ganti pakai mikrotik gini ya. Yang belakangnya nggak perlu diganti karena nanti dia akan nambah sesuai dengan jumlah mikrotik yang kita masukkan dalam simulasi. Di simbolnya saya ganti juga, sablon saya ganti. Ini nunggu bentar lagi, dia masih nyari di library-nya. Saya pilih yang klasik, tapi kemudian saya set aja di sini, router gitu ya. Saya pakai simbol yang ini. Jadi nanti simbol ini yang akan menunjukkan simbol mikrotik ketika dia dimasukkan dalam simulasi Genestri. Kemudian di bagian network, adapter ini menunjukkan jumlah konektor, jumlah lubang, jumlah konektor adapter yang ada di dalam mikrotik itu. Kalau dia cuma satu, berarti nanti dia cuma punya satu lubang konektor RJ45 di sini nanti. Ini saya sesuaikan aja dengan jumlah konektor yang biasa ada di mikrotik, yaitu 5 biasanya yang konfigur. Kemudian tipenya saya pakai yang gigabit Intel Ethernet. Tinggal kita klik OK aja, kemudian kita klik apply, dan terakhir adalah OK. Nah, tadi projectnya error ya. Tadi projectnya sempat error di sini karena sudah ada untitl, namanya sama. Saya tinggal bikin project baru aja, new blank project di sini. Kita kasih nama coba gitu ya. Terus OK. Untuk tampilan mikrotiknya, dia ada di bagian pilihan sebelah bronze all device ini. Kemudian dia sudah ada di bagian pilihan dari semua device yang ada. Apabila sudah muncul di sini, maka tandanya dia sudah siap untuk digunakan. Oke, begitu tutorial tentang instalasi mikrotik di dalam Genestri. Jadi nanti supaya siap untuk digunakan, kita akan masuk ke step pembelajaran selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.